kembali lagi di Safari Pariwisata Volume 6. Nah, sekarang kita lagi ada di mana nih, Di? Di Pasar Gede Solo. Nah, kayaknya nggak asing banget deh Kak sama bangunannya Pasar Gede Solo. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Aku pernah lihat film di Sri Mulat. Nah, bener banget. Pasar Gede Solo ini ada di salah satu film Sri Mulat. Nah, siapa sih yang nggak tahu film Sri Mulat? Nah, aku mau ngasih tahu nih untuk Kak Adi dan teman-teman Sobat Sapar semua di rumah. Jadi, Pasar Gede Solo ini merupakan pasar tertua yang ada di Solo yang diresmikan pada tahun 1930 oleh Pangeran Pakubuwono nih. Nah, sebelum itu mau tanya nih sama Adi. Di, udah makan nih? Belum sih Kak, kebetulan banget perut lagi keroncongan. Nah, sama. Dan kita pas banget kalau udah ada di Pasar Gede Solo. Kenapa tuh? Karena Pasar Gede Solo ini merupakan pasar yang isinya makanan dan juga kuliner. Sama aja sih ya. Merupakan kuliner-kuliner gitu lah banyak di Solo. Nah, kalau misal Adi nih, ada nggak sih kuliner yang diincer di dalam Pasar Gede Solo ini? Kebetulan kemarin ada makanan tradisional Apaan tuh, apaan? lewat di TikTok. Wah, apaan tuh? Penasaran nggak sih? Apa tuh? Namanya tuh dawet Budermi. Nah, aku juga lihat nih dawet Budermi seliweran banget di FYP TikTok aku. Katanya dawet Budermi ini enak dan rasanya autentik banget nih guys. Nah, kalau aku nih pingin banget yang namanya lenjenongan. Lenjenongan itu tuh kayak jajanan tradisional gitu deh. Karena aku penyuka banget sama jajanan tradisional yang ada di kota Solo ini dan interest banget untuk nyoba-nyobain semua yang ada di Pasar Gede Solo. Nah, Sobat Sapar semua di rumah pada penasaran gak sih sama keseruan kita untuk nyobain kulineran di dalam Pasar Gede Solo? Penasaran gak kan, Di? Ya, penasaran banget sih. Nah, ayo ikutin kita di dalam Pasar Gede Solo. Ayo, Di. Ya, sayang banget nih guys. Dawet Ibu Derminya lagi tutup. Tapi kalian semua jangan kecil hati nih. Di sini masih banyak banget dawet-dawet terkenal yang gak kalah enak tahu sama dawetnya Bu Banget, Dermi. guys. Jadi ikutin kita yuk untuk cari dawet yang enak di Pasar Gede Solo. Tadi aku tanya-tanya ke orang-orang pasar, memang dawet Haji Sipon ini salah satu dawet yang enak di sini. Nah, bener banget tuh. Kita tadi udah tanya-tanya ke beberapa orang dan katanya Haji Sipon ini paling enak. Penasaran kan? Nah, Sobat Sapar di rumah, pada penasaran gak sih bedanya dawet karet dan juga dawet selasi itu apa? Nah, penasaran banget sih, Di. Nah, Adi aja penasaran, apalagi Sobat Sapar di rumah. Makanya kita bakal tanya-tanya nih sebenarnya bedanya apa tuh. Kalau selasi tadi silakan ada tekan, Bubur sumsum, ketan hitam, cendol, lase, gula, es batu, santan. Iya. Ya, Nah, di tangan aku sekarang nih Sobat Sapar udah ada dawet selasi. Dawet selasi itu isinya apaan sih? Jadi isinya tuh ada selasinya gitu guys, terus ada dawetnya, terus abis itu ada nih ketan hitam dan juga ada jenangnya. Nah, sekarang kita mau nyobain nih. Sekarang aku sama Adi lagi nyobain dawet sipon ini guys. Nah, di sini yang punya aku sih sebenarnya dawet kayak biasanya, tapi menurut aku kayak ada rasa yang beda gitu loh, kayak nggak kayak dawet-dawet yang biasa aku beli di abang-abang. Emang beda gitu. Kalau misalnya Adi gimana tuh? Kalau dari aku, ini nama dawetnya dawet Gembol Pleret. Untuk nama Nah, si bulut-bulutannya tuh yang pleret tuh rasanya gimana tuh? Pleret itu yang ini. Oh, yang itu. Dari tepung beras tadi. Rasanya gimana tuh? Manis. Enak ya? Rasanya tuh khas. Iya sih. Karena emang cuman Ibu Haji Sipon aja sih yang bisa bikin buat kan. Nah, kalian pada ngiler nggak sih yang di rumah? Makanya kalian kalau datang ke Solo jangan lupa ya ke dawet Haji Sipon. Nah, sobat-sobat semua, yang ada di tangan Ani sekarang ini adalah lenjenongan. Lenjenongan tuh apaan sih, Di? Jadi yang aku tahu nih di sini ada ketan hitam, ketan putih, cenil, klepon, gatot, tiwul, jongkong, sawot,
sama Gendar. Nah, saking banyaknya nih, kan kita nggak tahu. Pasti sobat sapar di rumah sama Adi cuman tahu apa sih namanya di? Ini klepon. Iya, klepon sama cenil doang. Yang lainnya kita Yang nggak tahu asing sih awam. itu. Nah, aku mau ngasih tahu ini buat sobat sapar di rumah sama Adi juga. Kalau misal lenjenongan ini ternyata udah ada dari zaman Belanda. Jadi tahun 1900-an nih lenjenongan tuh ada. Dan lenjenongan itu adalah makanan khas dari Solo. Kita mau nyobain nih guys. Jadi apa ya? Mungkin aku mau nyobain cenil dulu nih. Aku dari kecil suka banget di sama cenil. Iya. Nih yang warna pink. Cenil tuh teksturnya kayak agar-agar tapi enak tau. Nih coba ya. Aduh susah. Nah kita coba ya cenilnya guys nih. Rasa dari cenilnya ini enak banget loh guys. Jadi dia chewy gitu. Jadi dia nggak keras sama sekali. Terus abis itu kayak enak banget deh. Terus nih ya yang di sini tuh yang bikin enak. Dia disiramin sama gula merah. Jadi kayak ada rasa manis-manisnya gitu. Jadi rasa manisnya bukan dari cenilnya. Kalau Adi nih mau nyoba yang mana nih? Kalau aku kayaknya nyoba si tiwul aja kali ya. Tiwul. Karena namanya kayak unik gitu. Ini nah. Rasanya tuh manis, teksturnya lembut sih. Iya. Nah yang hitam Khas banget sih rasanya. Ini ketan hitam. Oh coba. Kita coba ketan hitamnya deh sekarang. Kita coba ya ketan hitam. Sebenarnya ini banyak ada di mana-mana, tapi mungkin rasanya bakal beda. Manisnya tuh beda. Nggak kayak ketan-ketan hitam yang ada di apa pasaran-pasaran biasanya. Nah ini singkong nggak sih Di? Nah kita bakal coba ini juga nih singkongnya. Ini ada gatot juga guys. Gatot apaan? Gatot. Gatot kaca. Jokes ya, bukan. Jadi Gatot itu adalah salah satu nama jenang-jenang yang ada di sini. Nah, sekarang kita nyobain yang ini. Ini singkong deh kayaknya kalau kita. Enak. Nah, enak banget. Jadi rasa dari jajanan di sini tuh dia manis, tapi manisnya tuh bukan manis buatan gitu loh. Manisnya lebih Makan gampang. Masa saya biarin. manisnya itu lebih kayak alami gitu. Jadi nggak pakai gula-gula yang kayak buatan-buatan gitu. Nah, sobat sapar semua, untuk kulineran kita yang nomor 3 ini kita bakal nyoba serabi nih. Nah, langsung aja, ciao kita beli dulu. Ya. Mas mau serabinya dong yang ini satu. Ya ini Iya. terapi biasa. Iya, mau satu dong. Ya. Ini harganya berapa ya Mas ya? 2000. Boleh, beli dua deh, beli dua. Ya beli 2. Yang bedain ini sama Berapaan satuannya? 2000. Oh. Ya. Mas mau tanya dong, yang bedain ini sama serabi yang pakai kuah tuh apa ya? Yang bedanya itu kan ada kuahnya tuh kayak ada itu loh mbak, kuah dari itu gula Jawa. Oh, gula Jawa. Ya, terus kalau ini kan kayak dibakar itu yang kuah itu Oh, bawahnya pasti hitam gitu. Iya. Kalau ini kan enggak cuma coklat gitu mbak. Iya. Jadi emang khasnya yang ada di Solo gitu ya Mas Iya, ya? iya. Ciri khas makanan Solo mbak. Oke. Khas Solo tradisional. Makasih banyak ya Mas ya. Nah Sobat Sapar, yang ada di tangan Adi sekarang ini adalah serabi bakar. Yang bedain serabi bakar sama serabi yang biasa kita makan yang ada kuahnya itu apa sih? Nah jadi tadi aku sama Adi abis saya tanya tuh ke Masnya, yang bedain itu adalah dia nggak ada gula Jawanya. Dan juga di belakangnya tuh biasa dia akan lebih cenderung gosong gitu karena terbakar tuh guys gitu. Nah sekarang aku sama Adi mau nyobain nih, kita potek dulu deh. Dan harganya tuh murah banget loh guys, segini 2000, bener-bener enak nih kayaknya. Coba ya. Gimana tuh rasanya Di? Bentar, masih ngunyah ya. Rasanya beda banget, nggak kayak serabi-serabi pada umumnya. Jadi dia di pinggirannya tuh dia lebih crispy gitu, bukan crispy sih, lebih garing. Terus bagian dalamnya itu dia lebih lembut. Jadi emang beda sama serabi yang biasa kita makan-makan yang ada di jajanan pasar yang ada di kota-kota kita. Mungkin karena sekarang kita ada di Solo dan Solo tempatnya serabi. Nah, itu aja nih untuk review kita serabi. Nah, penasaran kan untuk review kita selanjutnya? Jadi ikutin kita terus ya.
kembali lagi di destinasi selanjutnya di Safari Pariwisata Volume 6. Nah, sekarang kita ada di Pasar Triwindu. Jadi guys, Pasar Triwindu sendiri itu merupakan satu-satunya pasar antik yang ada di Solo dan sudah ada sejak 1939. Nah, pasti Sobat Sapar semua yang ada di rumah dan juga Adi penasaran nih kenapa namanya Triwindu. Jadi, Pasar Triwindu ini merupakan gabungan dari dua kata bahasa Jawa, yakni tri yang artinya 3 dan windu yang artinya 8. Nah, kalau misalnya dikali nih, 3 kali 8 berapa tuh, Di? 24. Nah, artinya 24. Nah, jadi kalian pada penasaran semua kan, barang antik apa aja sih yang ada di Pasar Triwindu? Nah, ikutin ya keseruan kita dalam jelajah Pasar Triwindu. Nah guys, sekarang kita udah ada di Area lantai 1 Pasar Triwindu. Nah, kalian penasaran kan apa aja barang-barang antik yang udah dijual di sini? Yuk ikutin kita jelajah Pasar Triwindu. Nah guys, tadi kan kita udah jelajah nih di lantai 1. Sekarang kita mau Jelajah di lantai 2. By the way guys, jelajah di lantai 1 barangnya sama di lantai 2 itu beda loh. Nah, kalian penasaran kan ada barang apa aja di lantai 2? Makanya ikutin keseruan jelajah kita di lantai 2. Halus itu 100, yang ini 75, yang ini aja, ini 55. Beda-beda harganya. Bu, obi bilang tuh berapa? Ini 55 mbak, mas sandang satu. Ya, saya pengen hitam. Ini berapa bu? Masih 55 yang di sini. Ini semua 5. Ini nggak ada yang gede. Iya, dicoba aja. Nah guys, sekarang aku kan udah di lantai 2. Ternyata isi lantai 2 ini lebih ke baju-baju dan kebaya gitu. Dan sekarang aku ada di Dewi Art Shop. Nah, jadi di sini aku beli dua barang. Itu adalah rok lilit. Ini tuh lucu banget loh guys. Jadi dia kayak rok lilit, harganya juga murah, kainnya juga enak dan warnanya bagus banget deh. Kayak gini. Dan mereka punya banyak banget koleksi. Dan untuk kalian yang kayak pingin cari pernak-pernik, ini aku beli gelang di sini lucu banget kan. Harganya juga murah tahu. Nih. Halo Sobat Sapar, kembali lagi di Safari Pariwisata Volume 6. Nah, di destinasi selanjutnya ini kita berada di Rumah Budaya Keratonan. Nah, penasaran kan isi dari Rumah Budaya Keratonan ini apa aja? Makanya ikutin kita terus yuk. Ya Pak, mau tanya, untuk Rumah Budaya ini sudah ada dari kapan ya? Untuk Rumah Budaya berdiri 2014. 14, baru berarti ya. Terus abis itu kalau misalnya pengunjung gitu yang datang itu biasanya gimana Pak? Anak muda kah atau ada siswa? Campur nggak setahu saya. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan ini yang ditanyakan dalam lingkup galeri atau semuanya? Semuanya Paling Pak. ya. Kalau semuanya ini mungkin bisa dibilang ini di semua kalangan umur. Oh, semua atau kalangan usia. umur, iya. Bisa muda, bisa tua, Iya. bahkan anak-anak pun juga. Iya. Berarti kayak sekarang anak muda udah suka ke museum. Kalau dulu kan pas kecil sebel gitu ya. Ya sekarang udah saya lihat juga dari khususnya mahasiswa ya seperti Iya. kalian ini sudah mulai antusias banget Iya. masuk ke museum-museum. Entah itu kebetulan pas ada tugas atau mungkin mau healing ya. Iya, buat healing juga ternyata Gitu. juga menenangkan gitu loh Pak, ambience-nya dari lain-lain. Terus kalau misalnya Rumah Budaya ini kan ada dari 2014 ya, jadi pendiri pertamanya kalau boleh tahu siapa Pak? Pendiri pertama. Iya. Ya pemiliknya Oh, rumah pemilik. ini. Pemiliknya Berarti ini didirikan oleh perorangan ya Pak? satu ya, bukan dari Pemkot Oh, atau ya. pemerintah ya. Ini Rumah Budaya ini didirikan secara pribadi atau mandiri. Iya. Ini memang ya awalnya
tempat tinggal sih, ini dulu kan tempat tinggal. Iya. Tempat tinggal yang kemudian sempat kosong lama. Iya, terus ya. Dan di 2013 itu dibeli oleh pemilik yang sampai sekarang. Iya. Yang kemudian udah di konsep ini rumah budaya ini yang dimana supaya bisa mengajak dari kalangan muda atau tua ini masih tetap dalam Menikmati budaya. nguri-nguri budaya. Iya. Dari seluruh isi galeri. Iya. Jadi di setiap ruangan ini ada cerita yang sebelumnya. Jadi ceritanya itu menyambung. Oh, jadi sambungan dari cerita ini akan ada di ruangan selanjutnya gitu ya, Pak ya? Misalkan kita dari ruang 2 tadi, yang di 4 lemari, Iya. yang terakhir sampai ke Jawa Bersolek, Iya. lalu kemudian ke buku Max Havelaar, Iya, iya. ya, atau Multatuli, Iya, iya, atau Douwe Dekker. iya. Nah itu dibahas di ruang di ruangan kaca ini. Iya, di dalam TV gitu Nah, ya, Pak karena ya? kan memfilmkan tentang film Iya. Douwe Dekker tersebut. Iya, tadi sempat baca Ya. gitu, terus kayak rada bingung. Pengalamannya juga ya, ini pengalaman sang Douwe Dekker waktu beliaunya menjabat sebagai Baik, gubernur. asisten gubernur di Iya, iya, Pak. Banten. Dengan sistem tanam paksa ini tersebut, ke apa? Buku Max Havelaar ini tersebut beralih ke tanam paksa. Oh, jadi berarti di dalam Nah, ruangan dari ini. tanam paksa ini Ke di ruangan keempat ini. Oh, gitu, Nah, Pak. mulai tanam paksa, cerita sebetulnya berawal dari televisi. Oh, dari Di televisi. mana dicetuskannya Iya. tanam paksa oleh Van den Bosch atau pemerintahan kolonial. Iya. Nah, setelah dari tanam paksa tersebut sampai muncul kebijakan politik etis atau Berarti ada politik politik balas ini karena budi. itu. Oh, iya, 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 iya. Nah, kemudian berakhir sampai ke Nota Kartini dengan judul bukunya Habis Gelap. Gak terbitlah terang. Jadi, Iya. nah setelah Nota Kartini selesai, ini kenapa ada kaitannya? Tapi kalau misalkan ya, memang tidak semua ini ya dari setiap pengunjung itu harus secara detail gitu Iya, menyaksikan, terus mendengarkan. Iya. Sebetulnya untuk penjelasan cerita ini semua sudah ya dari ruangan 1, 2 ini lewat audio. Oh, lewat audio. Iya, iya, Pak, iya, Pak. Kurang lebih sekitar 20 menitan. Iya. Nah di ruang ini di televisi, Televisi. dari tanam paksa Iya. sampai menginjak proklamasi kemerdekaan ini, mulai dari perubahan Iya. sosial, Terus habis itu kesadaran. ini lahirnya organisasi Iya, di Indonesia, Iya. sampai munculnya gerakan Partai-partai. radikalisme atau partai, Iya. baru menginjak proklamasi Si, dan- kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi ini menginjak proklamasi ini Iya. dibahas di ruang revolusi. Nah, setelah kita melewati keseruan di ruangan 4, sekarang kita mau lanjut ke Ruangan 5 yang isinya tuh revolusi total di kota Surakarta. Nah, kalian penasaran kan? Ikutin kita terus. Jadi masuk ke ruang revolusi dulu. Oh, Di tahun 1942 pertama kali Jepang mendarat di Kalijati, di Jawa Barat setelah menguasai Tarakan atau Kalimantan. Yang dimana di Kalijati tersebut sempat terjadi insiden terhadap Belanda yang memaksa Belanda untuk menyerahkan pasaran terhadap Jepang di Kalijati. Nah, yang di 1942 ini pemerintahan Belanda selesai di Indonesia digantikan oleh Jepang, kurang lebih sekitar 3,5 tahun sampai ke proklamasi kemerdekaan. Baik, Pak. Mungkin kita mau lihat dulu ke ruangan sebelah ini, mungkin ya dia. Iya, iya. Nah, setelah ini Kita ikutin ke ruangan sebelah. ini mulai dari sini ini bisa langsung ke ruang Solo. Oh, jadi langsung ke sana. Karena setelah 17 Agustus ini kan banyak kejadian Iya. sampai munculnya daerah istimewa di Surakarta. Iya. Nah, di sini berakhir di tahun 49, berakhirnya
proklamasi terakhir ya Bijak Bundar ini, yang dimana menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia secara mutlak. Indonesia sudah menuju kemerdekaan sendiri, harus selesai dalam Solo masa kini atau Solo sekarang. Ya itu nanti yang menjadi kunjungan terakhir uang ketujuh ya. Solo masa kini atau Solo sekarang. Ada bangunan arsitektur yang di beberapa bangunan cagar budaya yang ada di kota Solo. Lalu ada seni budaya dan kuliner. Mungkin sudah ini ya tentang kebudayaan yang ada di Solo. Apa lagi? Apa lagi? Yang saya tahu sih mungkin sebentar itu. Karawitan, Oh iya, kan gamelan, Solo. seni tari, pewayangan juga ada. Di Solo pernah lihat ini nggak wayang orang di Silgana? Belum pagi baru tujuan kita pertama ke Solo. Nonton semua. Banyak kok dari kalangan mahasiswa yang sekarang udah. Iya, kita jadi sobat Sapa, setelah kita mengunjungi museum ini, kita jadi mendapatkan banyak sekali ilmu baru tentang negara kita, khususnya Solo. Halo Sobat Sapar. Nah, Ra, sekarang tuh kita lagi ada di mana sih? Nah, sekarang kita itu lagi ada di Gedung Wayang Orang Sriwedari Solo. Wow, nah kalau boleh tahu apa sih sejarah singkat Wayang Orang Sriwedari ini? Nah, Wayang Orang Sriwedari ini didirikan pada tahun 1910 atau pada masa pemerintahan Raja Surakarta yang ke-10, Zam. Wow, tadi 1910, berarti kira-kira udah 130 tahunan ya? Iya. Itu jauh sebelum kemerdekaan kita dong berarti? Iya, Zam, jadi udah lama banget Wayang Orang Sriwedari ini adanya. Oh iya, Zam, dengar-dengar dulu Wayang Orang Sriwedari ini hanya dipertontonkan untuk orang-orang keraton aja ya? Nah, bener banget. Dulu Wayang Orang Sriwedari ini cuma jadi pameran buat keratonan Purwokerto aja. Cuman seiring perkembangannya zaman, mereka juga mendatengin desainer dari luar negeri. Wah, luar negerinya tuh desainer dari mana tuh, Nah, Zam? desainer itu dari Cina. Nah, karena desainer itu Wayang Orang Sriwedari ini udah berkembang pesat menjadi seperti sekarang. Jadi pameran komersil. Wah, keren banget ya, Zam, sejarah tentang Wayang Orang Sriwedari Nah, ya, ini. mungkin segini dulu aja kali ya fun fact dari kita tentang Wayang Orang Sriwedari ini. Kelanjutan keseruannya, stay tune terus ya. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Dadah.